Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di pertemuan sore yang baik ini kita dimudahkan untuk kembali berjumpa, untuk kembali bersua di acara kita, ya, pembelajaran bahasa Arab, khususnya percakapan. Tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam penjagaan serta pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sore yang baik ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari pelajaran sebelumnya, yang mana pada pertemuan kemarin kita membahas sebuah narasi teks bacaan yang berjudulkan As-Sihhatu Bainal Madhi wal Hadir, ya, kesehatan ditinjau dari zaman dahulu dengan zaman sekarang. Dan kita terhenti pada latihan yang pertama, ya, yaitu mufradat. Dan di sini biidznillah taala kita akan lanjutkan, ya, pada latihan tersebut di halaman yang ke-15. Baik, langsung saja kita buka buku kita halaman 15. Di sini ada at-tadribul awal, latihan yang pertama, yang mana pada latihan yang pertama, dan ini merupakan latihan kosakata, kita diminta untuk menyambungkan dua kata yang notabene mutadaddataini, yang bertentangan, yang berlawanan, ya, menghubungkan antara satu kata dengan antonimnya. Ini pada latihan yang pertama. Kita lihat di situ pada kolom yang atas ada kata yatasyabahu, kemudian ada kata sahihun, ada kata maradun, ada kata yazidu, kemudian ada kata saminun, dan kathirun. Kita ambil contoh. Pada kata yang pertama disebutkan tadi yatasyabahu, maka dalam hal ini yang tepat sebagai antonim dari kata yatasyabahu adalah yakhtalifu, ya, yakhtalifu, dan demikian seterusnya. Kemudian pada latihan yang kedua kita diminta, ya, untuk meletakkan tanda centang pada sebuah kata atau beberapa kata yang notabene layak untuk dikonsumsi bagi orang yang memiliki penyakit gula atau tekanan darah. Da' alamata as-sahih bijanibi syai'i alladhi yunasibu marid as-sukkari wad-dhaghti, wa alamata al-khata' bijanibi syai'i alladhi la yunasibuhu. Letakkan tanda centang, yaitu tanda benar, di samping kata yang tepat, ya, untuk dikonsumsi
oleh orang yang memiliki penyakit gula dan tekanan darah, dan berilah tanda X, yaitu tanda salah, di sebelah kata yang merupakan makanan yang tidak cocok bagi orang yang terkena penyakit gula dan tekanan darah. Di sini nanti kita akan memilih. Di sana ada kata samakun, ada sukkaron, ada al-khubzul abyadu, kemudian ada kata dajajun, ada kata milhun, ada kata halibun, duhunun, dan seterusnya. Baik, ini terkait dengan latihan mufradat, dan langsung saja tidak menunggu panjang lebar, kita buka kesempatan bagi para pemirsa dan juga pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada. Mari bergabung bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya dalam pembelajaran bahasa Arab, percakapan sehari-hari, dan kita buka mulai dari sekarang. Kami persilahkan. Baiklah, bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin bersoal jawab terkait pembelajaran pada sore kali ini, percakapan bahasa Arab sehari-hari yang dibimbing oleh Al-Ustaz Hermawan LSMP Dahadrat Ta'ala, bisa menggabung secara interaktif di 0313710210. Kita buka penanya yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani, sehat kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Bikhair, alhamdulillah. Baik, Rungkut masih hujan atau sudah reda Ibu? Terang Ustaz. Alhamdulillah. Ya, di sini insya Allah bentar lagi terang karena dari tadi hujan juga. Baik, silahkan Ibu Ani barakallahu fik untuk menjawab latihan pertama dan juga yang kedua. Tafadhali. Silsaina kalimata ini lain yatasyabahu yatalibu Nah, sahih. atohihun asikatun. Sahihun lawannya, ayo. Kalau sehatun kurang tepat Ibu. Mari. Nah, maridun. Maridun sahihun. Ya, lawannya maridun. Yang sakit. Ya, orangnya sahihun itu orang yang sehat, orangnya. Maaf Ustaz. Baik. Terus? Marodun sikatun. Sahih, Masya Allah. Yazidun Yazidu. yazidu yankusu. Nah. Saminun nakifun. Nah. Kasirun qalilun. Nah, mumtaz, Masya Allah, barakallahu fik. At-tadribu tsani. At-tadribu tsani do'al mata bijani di sayyillati yunasibu maridus sukari. Nah. Wa wadokti. Nah. Wa alamata al-khata gitu. Wa alamata khata bijani di sayyillati la yunasibu. Ya, perintahnya sudah bisa difahami Bu ya? Insyaallah Ustaz. Nah, silahkan. 5 liter sukarun al-khubzal abyad. Ini yang tidak boleh dikonsumsi Bu ya? Ya, yang tidak boleh untuk dikonsumsi. gula. Iya, sukarun, kemudian apa lagi? Al-khubzal abyad. Naam, al-khubzul abyad, terus Milhan. milhun, naam. Milhun. Terus Khalibun. aywa, khalibun. Nah. Berikutnya apa? Duhuni. Duhunun, naam. Duhunun. Terus Baidu. baydun, naam. Lahmun. Lahmun, sahih. Sekarang yang boleh dikonsumsi.
samakun, samakun, dajajun, dajajun, fawakiha, na'am fawakihu, fawakihu, mm-mm, khudrawat, na'am khadrawatun, dan al-khubzal asmar. na'am al-khubzul asmaru. Na'am, Masya Allah, barakallahu fik Ibu Ani. Syukuran Ustaz. Afwan, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ibu Ani yang sudah bergabung bersama kami. Dan kita lanjut lagi ya. Langsung kita melompat pada halaman 17 ya. Kita melompat di halaman 17. Di sini ada latihan ta'birun muwajjahun, yang mana kita dilatih untuk menyusun sebuah ungkapan dari kata-kata yang tidak tersusun ya. Bisa kita amati halaman 17. Di sini ada beberapa latihan. Latihan yang pertama, rattibil kalimati litusbiha jumalan. Urutkan kata-kata di bawah ini sehingga nantinya dia menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Di sini ada 5 pertanyaan atau 5 soal dari latihan yang pertama. Di situ ada an Zainabu saminatan turidu takuna. Yang kedua, mithlaka ash'uru bi'alamin kuntu al-ma'idati. Yang ketiga, at-ta'ami min kathiran Muhammadun yatanawalu akhada. Yang keempat, bi al-insana yusibu al-badanati al-kathiru al-aklu. Yang kelima, al-himyata al-marda yattabi'una asbaha. 5 soal ini kita diminta untuk menyusunnya ya, masing-masing soal sehingga menjadi kalimat sempurna yang bisa difahami. Kemudian latihan yang kedua dikatakan qarin baina ghidha'in nasi fil madhi wa ghidha'ihim fil waqtil hadiri. Ya, bandingkan makanan-makanan sehat atau makanan manusia di masa lampau dengan makanan mereka di masa sekarang ini. Di situ diperbantukan ya dengan diberikan sebuah gambar yang mana sebelah kanan ini merupakan salah satu tampilan makanan orang pada masa dulu, sedangkan sebelah kiri ini jenis makanan orang yang ada pada zaman kita sekarang. Kemudian di situ terdapat perintah ya, sif kulla suratin fi thalathi jumalin, ya, sifatkan ya 3 bentuk sifat ya dalam 3 kalimat sempurna yang membandingkan antara makanan orang zaman dahulu dengan makanan orang zaman sekarang. Dan di sini kita diminta untuk apa? Berusaha mengungkapkan, mentakbirkan ya apa yang kita lihat. Apa sih perbandingannya? Sifatnya apa saja sih? Nah, di situ. Itu latihan yang kedua. Kemudian pada latihan yang ketiga dikatakan uktub nasaiha munasibatan musta'inan bisuwari. Tulislah nasihat yang sesuai dengan bantuan gambar. Ya, di situ ada 6 gambar ya, ada 6 gambar. Dan satu di antaranya itu adalah contohnya. Contohnya di situ ada gambar susu yang penuh dengan lemak jenuh dan nasihatnya adalah la tashrabil haliba kamilad dasam. Ya, janganlah kamu minum susu yang penuh dengan lemak. Gambar sebelahnya, gambar yang kedua, itu ada orang yang memasukkan gula ke minumannya. Kira-kira nasihat kita apa nanti? Yang ketiga, ya, gambar yang ketiga, di situ ada orang yang makan apa? Roti putih, ya, makan roti putih. Kemudian gambar yang keempat, di situ ada gambar orang juga
yang mana dia sedang menikmati hidangan atau lauk ikan di situ. Nah, nasihat apa yang kita sampaikan kepadanya? Gambar yang kelima, di situ ada orang yang makan daging, ya, daging merah, barangkali bahasanya begitu, al-lahmul ahmar. Dan nasihat kita apa untuknya? Kemudian gambar yang terakhir, di situ ada orang yang sedang makan buah, ya, yaitu bortukal, dan ada pisang. Dan nasihat apa yang kita sampaikan kepada mereka melalui gambar tersebut. Baik, jadi ini latihan kita terkait dengan takbir muwajjah, yaitu bagaimana kita mengungkapkan, mentakbirkan, namun sesuai dengan arahan. Baik, langsung saja kita akan buka kembali kesempatan bagi para pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, untuk bergabung bersama kami di dalam mengerjakan latihan demi latihan yang merupakan tadribat kita dalam penguasaan materi, khususnya yang terkait dengan as-sihhatu bainal madhi wal hadir, ya, kesehatan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Baik, kami buka kesempatan tersebut, kami persilahkan, tafadhal. Baiklah, bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba pembelajaran pada kesempatan sore kali ini, yaitu bersoal jawab kepada Al-Ustadz Darmawan LCMPD Hafizahullah Ta'ala terkait soal jawab dan pertanyaan pada bab ini, bisa menghubungi kami secara interaktif di 031 3710 210, atau juga bisa mengirimkan pesan singkat yang belum mengerti terkait materi yang disampaikan, bisa menghubungi SMS 0873 kali 04 kali 846, atau bisa layanan WhatsApp di 082 123 455 846. Nampaknya belum ada yang masuk, Ustadz. Kita akan coba, ya, berikan beberapa pancingan bagaimana cara kita menjawab terkait dengan latihan yang ada pada takbirun muwajjah. Kita fokus pada latihan yang pertama dulu, yang mana tadi kita sampaikan bahwasanya latihan yang pertama kita diminta untuk merangkai, ya, kata-kata tersebut sehingga menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Kita lihat dulu pada soal yang pertama. Di situ ada kata an Zainabu saminatan turidu takuna. Di sini kita bisa mengatakan Zainabu turidu an takuna saminatan. Zainabu turidu an takuna saminatan. Artinya Zainab, dia ingin untuk bisa menjadi gemuk. Itu artinya. Baik, soal yang kedua. Di situ ada kata mithlaka ash'uru bi'alamin kuntu al-ma'idati. Maka dalam hal ini kita mengatakan kuntu ash'uru bi'alamin, ya, atau di situ bukan bi'alamin tapi bi'alami al-ma'idati. Kuntu ash'uru bi'alamil ma'idati mithlaka. Seperti itu, ya. Kuntu ash'uru bi'alamil ma'idati mithlaka. Aku pernah merasakan sakit lambung, ya, sepertimu, ya. Jadi ini arti dari jawaban yang kedua. Baik, soal yang ketiga ada kata at-ta'ami min kathiran Muhammadun yatanawalu akhadha. Maka rangkaian yang tepat adalah akhadha Muhammadun yatanawalu kathiran min at-ta'ami. Akhadha Muhammadun yatanawalu kathiran min at-ta'ami. Artinya Muhammad memulai makan, ya, makanan yang banyak. Artinya Muhammad ini dia memulai makan banyak, ya, dari makanan-makanan yang ada. Yang awalnya barangkali dia sedikit,
kemudian berubah menjadi banyak makannya. Baik. Kemudian soal yang keempat, di sana ada kata bi, kemudian al-insana yusibu al-badanati al-kathiru dan al-aklu. Maka kita jawab dengan rangkaian dan susunan seperti berikut. Al-aklul kathiru yusibul insana bil badanati. Al-aklul kathiru yusibul insana bil badanati. Kita ulang. Al-aklul kathiru yusibul insana bil badanati. Artinya makan yang banyak, atau dalam terjemah bebasnya terlalu banyak makan, ya, itu akan mengakibatkan manusia terkena obesitas, ya, terkena apa? Kegemukan. Baik, yang kelima ada kata al-himyata, kemudian ada kata al-marda, ada kata yattabi'una, dan ada kata asbaha. Maka kita rangkai menjadi seperti ini. Asbahal marda yattabi'una al-himyata. Asbahal marda yattabi'una al-himyata. Ya, orang-orang yang sakit itu sekarang sudah mengikuti pola hidup sehat, ya, mengingat tadi mungkin karena sakitnya yang ia rasakan begitu berat sehingga mau tidak mau dia harus mengubah pola hidupnya. Asbahal marda yattabi'una al-himyata. Baik, ini terkait dengan latihan yang pertama. Adapun latihan yang kedua yang tadi diperintahkan kepada kita untuk membandingkan dengan memberikan sifat sesuai dengan gambar, ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri, yang menunjukkan bagaimana perbedaan yang mencolok antara zaman dahulu dengan zaman sekarang dari sisi makanannya. Baik, di sini kita bisa mengatakan untuk sifat yang pertama terkait dengan makanan di zaman dahulu, kita bisa mengatakan al-khadrawatu min afdalil at'imati 'inda an-nasi fil madi. Al-khadrawatu min afdalil at'imati 'inda an-nasi fil madi. Sayur mayur merupakan makanan yang terbaik bagi orang dahulu. Kemudian yang kedua, kana an-nasu yukthiruna akla al-fawakiha wal khadrawati. Kana an-nasu ya ya'kuluna al-kathira min al-fawakiha atau min al-fawakihi wal khadrawati. Manusia dahulu, ya, yaitu zaman dulu, mereka lebih menyukai makan buah-buahan dan juga makan sayur-sayuran. Di situ ada, ya, banyak, ada tomat, ada mentimun, dan juga ada labu, ada gobis juga, dan yang lainnya. Kemudian sifat yang ketiga kita katakan min jinsil at'imati 'inda an-nasi fil madi at-tamatimu wal khiyaru wa ghairuhuma.
di antara jenis makanan pada zaman dahulu yang biasa dikonsumsi oleh orang dulu adalah tomat, kemudian timun, ya, kemudian gubis dan labu serta yang lainnya. Baik, sekarang kita berpindah pada jenis makanan yang ada pada zaman kita sekarang. Ya, di situ ada banyak sekali, berkaleng-kaleng di situ. Dan sifat yang pertama kita bisa mengatakan al-halawiyatu wad-duhudu min afdalil at'imati 'inda an-nasi fil hadir. Makanan-makanan yang manis dan makanan yang mengandung lemak ini merupakan makanan yang difavoritkan oleh kebanyakan orang di zaman kita sekarang. Yang kedua, min jinsil at'imati fi zamanil hadir an-nashawiyatu wad-duhunu wal-jubnu wa ghairuha. Di antara jenis makanan pada zaman kita sekarang yaitu adalah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, makanan yang mengandung lemak tinggi, ya, dan keju dan juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga bisa kita katakan al-at'imatu fil hadiri yusabbibu kathiran min al-amradi fi zaman al-hadir. Makanan-makanan pada zaman kita sekarang ini itu bisa menyebabkan penyakit yang membahayakan. Ya, al-at'imatu fil hadir yusabbibu al-amrad. Ya, makanan-makanan sekarang ini dia bisa mengakibatkan sebuah penyakit, di antaranya adalah al-badanatu, yaitu kegemukan, ad-dhaqtu atau tekanan darah naik, ya, atau sukari, diabetes atau yang lainnya. Itu dari efek makan makanan di zaman kita sekarang. Jadi ini perbedaan yang terjadi pada jenis makanan di zaman dahulu dengan zaman kita sekarang. Baik, sekarang kita masuk pada latihan yang ketiga di halaman 18. Tadi diperintahkan kepada kita untuk memberikan sebuah nasihat dan menuliskan nasihat sesuai dengan gambar yang ada. Kalau yang pertama tadi katakan la tashrabil haliba kamilat dasam. Janganlah kamu minum susu yang memiliki lemak jenuh. Kemudian untuk yang ini ada telepon yang masuk, coba kita angkat, Mas, ya. Ya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum, Bu Ani lagi. Oh, silakan. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ani. Nggih, monggo. Nasoiha munasibatan Nah, musta'inan bisuari bisuwarina. la tasrob bil kaliba kamilal tasami Nah, la tasrob sukari kasiron nah, sahih. la ta'kula khubzal abjad Nah, la ta'kula lahma ahmar nah, tanawaluna kasiron min
samaki. Naam. Tanawal katsiran minas samaki. Naam. Terus? Kulu Mm-mm. fawakiha. Naam, kulu al-fawakiha. Naam, Masya Allah, barakallahu fiki Bu Ani. Betul jawabannya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ya, jadi untuk gambar yang kedua, ya, setelah la tashrabil haliba kamilad dasam, kita katakan la tatanawal kathiran minas sukkari. Jangan banyak makan gula. Yang kedua, la ta'kul kathiran minal khubzil abyad. Jangan makan banyak-banyak dari roti yang memiliki karbohidrat tinggi. Kemudian berikutnya, kul kathiran minas samaki. Makanlah ya dengan banyak ikan. Kemudian berikutnya, la ta'kul kathiran minal lahmi al-ahmar. Janganlah kamu banyak makan daging merah. Dan yang terakhir, kul kathiran minal fawakih. Makanlah buah-buahan dengan banyak. Baik. Dengan demikian, ya, kita selesai dari latihan di atas. Sekarang kita masuk pada halaman 20. Dan di sini kita memiliki teks bacaan. Di halaman 20 bisa kita lihat. Kita memiliki teks bacaan yang berjudulkan min adrari tadkhin. Min adrari at-tadkhini. Adrar, ya, adrarun ini adalah bentuk jamak dari kata dararun, yaitu bahaya artinya. At-tadkhinu ini adalah bentuk masdar dari kata dakhana yudakhinu tadkhinun, artinya adalah merokok. Jadi dimaksudkan dengan judul ini min adrarit tadkhini adalah bahaya merokok. Jadi ini tema kita yang ada di teks bacaan tersebut, bahaya merokok. Baik, sekarang kita akan contohkan bagaimana cara kita membaca dengan benar teks yang sudah disajikan pada halaman yang ke-20. Baik, mari kita simak bersama. Intasharat tadkhinu wa kathurat nisbatul mudakhinina fi hadzal 'asr. Fi hadzal 'asri mimma yunziru bizdiyadil mushkilati as-sihhiyyati bainahum. Faqat azharat dirasatun كثيرة أن التدخين يعرض الصحة لكثير من الأخطار وأنه سبب لكثير من الأمراض مثل أمراض القلب وسرطان الرئة والالتهاب الرئوي كما أنه يسبب الشيخوخة ويزيد نسبة الوفيات. صحيح أن كل شيء بقضاء الله وأن الموت والحياة والمرض والصحة كلها بيد الله، ولكن يجب أن نتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والتدخين قتل للنفس وانتحار بطيء كما أنه ضرر بإجماع الأطباء والأقلاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وقد لوحظ
anna nisbata wafatil mudakhinina tazdadu bizdiyad istihlaki sajairi طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية فإن التدخين أخطر وباء عرفه الجنس البشري والوفيات الناتجة عنه تعد أكثر الوفيات التي عرفها تاريخ الأوبئة وخصوصا في الدول الفقيرة حيث تنشر شركات التبغ دعاياتها وتبيع أسوأ أنواع السجائر وأخطرها. وفي كل هذا دليل على خطر التدخين على البشرية. فهل يدرك صغار الشباب بصفة خاصة ما ينتظره من أخطار وأضرار إذا مارسوا التدخين وأقدموا عليه؟ نتيجة لكل ما سبق فإن المدخن يقتل نفسه بنفسه، كما ثبت أن ضرر التدخين يتعدى المدخنين أنفسهم إلى بقية أفراد المجتمع من المجاورين للمدخنين. فالتدخين ضرر متعد لأن الدخان المتصاعد من أفواه المدخنين يستنشقه من حولهم دون اختيار منهم، والحرية الشخصية هنا تتعارض مع حقوق المجتمع. وكم من حريق شب بسبب المدخنين وكانت أضراره جسيمة. ينفق المدخنون أموالا كثيرة على السجائر ولا يأخذون مقابل ذلك إلا ضررا وخسارة. وقد وجد أن ما ينفقه 60 مليون مدخن في أمريكا يكلف 4 مليارات دولار في العام. وتزداد المصيبة عندما يكون المدخنون من الأسر الفقيرة التي تستهلك السجائر أكثر دخلها، فتترك هذه الأسر الأشياء الضرورية وتشتري السجائر، وفي هذا إضاعة للمال، وقد نهى الإسلام الإنسان عن إضاعة المال فيما لا فائدة فيه. لكل هذه الأسباب وغيرها جاء الدين الإسلامي بالنهي عن التدخين وتحريمه، لأنه بهذه الصفة لا يكون من الطيبات التي أحلت لبني آدم، بل هو من الخبائث التي حرمت عليهم. قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Baik, kita akan ulang sekali lagi ya, dalam membaca dengan baik dan benar, walaupun teks yang kita pelajari sekarang ini termasuk teks yang panjang, namun tidak mengapa, kita akan berusaha ya mempelajarinya sedikit demi sedikit. Min adrar at-tadkhini انتشر التدخين وكثرت نسبة المدخنين في هذا العصر، مما ينذر بازدياد المشكلات الصحية بينهم.
فقد أظهرت دراسات كثيرة أن التدخين يعرض الصحة لكثير من الأخطار، وأنه سبب لكثير من الأمراض مثل أمراض القلب وسرطان الرئة والالتهاب الرئوي، كما أنه يسبب الشيخوخة ويزيد نسبة الوفيات. صحيح أن كل شيء بقضاء الله، وأن الموت والحياة والمرض والصحة كلها بيد الله، ولكن يجب أن نتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والتدخين قتل للنفس وانتحار بطيء، كما أنه ضرر بإجماع الأطباء والعقلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وقد لوحظ أن نسبة وفاة المدخنين تزداد بازدياد استهلاك السجائر. طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن التدخين أخطر وباء عرفه الجنس البشري، والوفيات الناتجة عنه تعد أكثر الوفيات التي عرفها تاريخ الأوبئة، وخصوصا في الدول الفقيرة، حيث تنشر شركات التبغ دعاياتها وتبيع أسوأ أنواع السجائر وأخطرها. وفي كل هذا دليل على خطر التدخين على البشرية. فهل يدرك صغار الشباب بصفة خاصة ما ينتظرهم من أخطار وأضرار إذا مارسوا التدخين وأقدموا عليه؟ نتيجة لكل ما سبق، فإن المدخن يقتل نفسه بنفسه، كما ثبت أن ضرر التدخين يتعدى المدخنين أنفسهم إلى بقية أفراد المجتمع من المجاورين للمدخنين. فالتدخين ضرر متعد، لأن الدخان المتصاعد من أفواه المدخنين يستنشقه من حولهم دون اختيار منهم، والحرية الشخصية هنا تتعارض مع حقوق المجتمع. وكم من حريق شب بسبب المدخنين وكانت أضراره جسيمة. ينفق المدخنون أموالا كثيرة على السجائر، ولا يأخذون مقابل ذلك إلا ضررا وخسارة. وقد وجد أن ما ينفقه 60 مليون مدخن في أمريكا يكلف 4 مليارات دولار في العام. وتزداد المصيبة عندما يكون المدخنون من الأسر الفقيرة التي تستهلك السجائر أكثر دخلها، فتترك هذه الأسر الأشياء الضرورية وتشتري السجائر، وفي هذا إضاعة للمال. وقد نهى الإسلام الإنسان عن إضاعة المال فيما لا فائدة فيه. لكل هذه الأسباب وغيرها جاء الدين الإسلامي بالنهي عن التدخين وتحريمه، لأنه بهذه الصفة لا يكون من الطيبات التي أحلت لبني آدم، بل هو من الخبائث التي حرمت عليهم. قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Baik, seperti ini ya cara kita membaca teks bacaan yang berjudulkan Bahaya Merokok. Baik, barangkali kita akan ya buka kesempatan bagi para pemirsa dan juga pendengar setia Radio Suara Al-Iman untuk bergabung bersama kami ya di dalam membaca teks bacaan kita yang berjudulkan Min ad-darari tadkhin, yaitu bahaya merokok. Baik, kita buka Mas ya. Nah.
Bila bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin membaca dari percakapan sore kali ini yang dibimbing langsung oleh Ustaz Darmawan LSMPD Hafizahullah Ta'ala, bisa menghubungi kami secara interaktif di 0313710210. Baik, apakah ada yang masuk? Belum ada yang masuk, Ustaz. Masuk. Baik, kita akan terus menunggu, dan samping kita menunggu, kita akan mencoba untuk menerjemahkan ya dari teks bacaan tadi. Min adrar at-tadkhini, artinya adalah bahaya merokok. Intashara at-tadkhinu, merokok telah menyebar, ya, yaitu merokok yang merupakan aktivitas pada zaman sekarang ini. Intashara itu telah menyebar di mana-mana. Wa kathurat nisbatul mutakhinina fi hadzal 'asri, dan prosentase perokok, ya, prosentase perokok itu banyak pada zaman kita sekarang, dan itu betul sekali ya. Apabila kita melihat kepada zaman-zaman yang dahulu, maka prosentase perokok itu jauh lebih besar peningkatannya di zaman kita dibandingkan dengan zaman dahulu. Mimma yundhiru bisdiyadil mushkilatis sahhiyati bainahum. Dengan demikian ya, berarti ini akan mengancam banyaknya masalah-masalah kesehatan di antara mereka. Mimma, dari apa-apa, yundhiru, yang memberikan ancaman, bisdiyadil mushkilatis sahhiyata, dengan tambahan masalah kesehatan bainahum, di antara mereka. Maksudnya adalah semakin banyaknya dan meningkatnya prosentase perokok, maka akan semakin meningkat pula masalah-masalah kesehatan di antara mereka semua. Faqad azharat dirasatun kathiratun, dan penelitian-penelitian yang banyak itu telah menunjukkan, ya, faqad azharat, maka sungguh telah menunjukkan, dirasatun kathiratun, penelitian-penelitian yang banyak, anna tadkhina yu'arridu sihhata likathirin minal akhtari, bahwasannya merokok itu dia membahayakan kesehatan, likathirin minal akhtar, karena saking banyaknya ya al-akhtar, bahaya-bahaya yang dihadapannya. Wa annahu, dan bahwasannya merokok itu sababun likathirin minal amradi, merupakan sebab dari kebanyakan berbagai macam penyakit. Mithli, seperti amradil qalbi, penyakit jantung, wa saratanir ri'ati, dan kanker paru, wal iltihabir ri'awi, dan juga radang paru, kama annahu yusabbibu syekhukhata, sebagaimana halnya merokok itu bisa menyebabkan penuaan, asyekhukhata, penuaan, wa yazidu nisbatal wafayati, dan menambah prosentase kematian, ya, menambah apa? Jumlah angka kematian. Nah, pada hal ini yang pertama ini, di paragraf yang pertama ini dijelaskan kepada kita bahwasannya di zaman kita sekarang ini dengan fenomena yang real, kalau merokok itu sudah menjadi suatu kebiasaan dan telah menyebar di mana-mana. Padahal semakin banyaknya dan meningkatnya mereka yang mengkonsumsi rokok, maka akan semakin bertambah apa? Permasalahan kesehatan di antara mereka. Karena menurut penelitian, ya, bahwasanya merokok ini bisa mengganggu kesehatan, bahkan mengantarkan kepada berbagai macam penyakit, penyakit jantung, kanker paru-paru, ya kan, kemudian penuaan, atau bahkan sampai mengantarkan kepada kematian. Dan ini ide pokok dari paragraf yang
pertama. Kemudian kita tambah satu lagi, satu paragraf. Sahihun, benar sekali. Anna kulla syai'in, bahwasanya segala sesuatu itu biqada'illah, sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan takdir Allah. Betul, orang meninggal itu sesuai dengan takdir Allah. Ya. Wa annal mauta, dan bahwasannya kematian, wal hayata, kehidupan, wal marada, sakit, was sihata, sehat, kullaha, semuanya itu biyadillah, di tangan Allah. Ya, benar sekali. Semua urusan itu di tangan Allah, dari mulai mati, hidup, sakit, sehat, semuanya tanpa terkecuali. Walakin, akan tetapi, yajibu an natadzakkara daiman, wajib atas kita untuk selalu mengingat, ya, annallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian, ya, melemparkan diri kalian melalui tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Artinya, janganlah kalian melakukan hal-hal yang bisa membinasakan diri kalian sendiri. Wa yaqulu, dan Allah juga berfirman, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu maha penyayang kepada kalian. Kemudian dikatakan, wattadkhilu qatlun linnafsi, merokok adalah pembunuhan kepada diri sendiri. Wantiharun bati'un, dan merupakan bentuk bunuh diri secara perlahan-lahan. Ya, merokok membunuh diri dan juga bisa membunuh diri kita secara perlahan-lahan. Bagaimana bisa terjadi? Karena dalam rentan waktu yang lama, seorang perokok itu akan merasakan berbagai macam penyakit komplikasi yang akhirnya mengantarkan kepada kematian. Kama annahu dararun bi ijma'il atibba'i wal uqala, sebagaimana halnya bahwasanya merokok itu amat sangat berbahaya berdasarkan kesepakatan seluruh pakar medis dan orang yang berakal. War Rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirara, tidak bahaya dan tidak membahayakan. Artinya, sesuatu yang berbahaya atau yang menimbulkan bahaya dan membahayakan yang lain itu harus dihilangkan, ditinggalkan, dijauhi. Wa qad luhidha, dan sungguh telah diteliti dan diamati, anna nisbata wafatil mutakhinin, bahwasannya persentase, ya, kematian mereka para perokok tasdadu, semakin bertambah, bizdiyad istihlakis sajair, dengan bertambahnya penggunaan rokok itu sendiri. Artinya semakin banyak rokok itu yang dikonsumsi, maka semakin banyak pula angka kematian yang terjadi pada manusia. Baik, ini terkait dengan terjemah paragraf yang kedua. Adapun, ya, untuk terjemah pada paragraf berikutnya kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya insyaallah taala, mengingat keterbatasan waktu kita di sore hari yang baik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan berat hati kita undur diri dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.